Halo semuanya. Hai, selamat datang di petualangan seru bareng gua, Mas Surya, di mana kita bakal ngebahas hal-hal yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Hari ini, kita lagi ada di tepi pantai yang indah, angin sepoi-sepoi, suara ombak, dan pastinya suasana yang bikin semangat. Balik lagi sama gue, Mas Surya. Kali ini, gue mau ngajak kalian buat ngulik sesuatu yang sering banget kita anggap remeh, tapi ternyata menyimpan banyak rahasia. Kalau dengar kata lumba-lumba, pasti yang kebayang makhluk cerdas, ramah, dan indah, kan? Mereka sering jadi bintang di pertunjukan laut, selalu tampil dengan senyuman yang menggemaskan, dan seolah-olah nggak pernah punya sisi buruk. Tapi, gimana kalau gue bilang, di balik senyuman mereka, ada sisi gelap yang brutal dan kejam. Banyak orang nggak tahu, lumba-lumba di alam liar bisa jadi predator yang sangat agresif, bahkan ke sesama mereka sendiri. Alam liar punya aturan sendiri, dan seringkali, itu kejam banget. Di lautan, nggak ada yang namanya belas kasihan. Lumba-lumba harus bertahan hidup, dan kadang, mereka melakukan hal-hal yang nggak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kita udah terlalu terbuai sama citra positif mereka, lupa kalau mereka itu hewan liar. Banyak dari kita cuma lihat lumba-lumba di sirkus atau akuarium, padahal di alam bebas, mereka punya kehidupan yang jauh lebih keras, dan penuh tantangan. Hari ini, kita bakal bongkar mitos dan ngelihat sisi gelap lumba-lumba yang jarang dibahas. Gua bakal ajak kalian menyelam lebih dalam ke dunia mereka. Dan siap-siap, karena fakta-fakta ini mungkin bakal bikin kalian kaget. Siap-siap, karena ini bakal bikin kalian melongo. Jangan kemana-mana, karena setelah ini, kita bakal ungkap rahasia yang tersembunyi di balik senyuman manis lumba-lumba. Lumba-lumba jantan hidup dalam dunia penuh kekerasan dan persaingan yang tak pernah berhenti. Di lautan luas, mereka bukan sekadar makhluk cerdas yang suka bermain, tapi juga pejuang yang harus bertahan hidup di tengah ancaman dari sesama. Pertarungan antar jantan seringkali berlangsung sengit, penuh luka dan darah. Mereka bertarung demi mempertahankan wilayah, membuktikan kekuatan, dan memperebutkan betina. Mirip seperti geng jalanan, hanya saja ini terjadi di dunia bawah laut, yang keras dan tak kenal ampun. Bahkan, ada perilaku infantisida, jantan membunuh anak dari pejantan lain supaya betina cepat bisa dikawini lagi. Tindakan ini terdengar kejam, tapi bagi mereka, ini adalah strategi bertahan hidup dan memastikan garis keturunan sendiri. Aliansi jantan terbentuk bukan buat main bareng, tapi buat mendominasi dan bertahan. Mereka membentuk kelompok yang solid, saling membantu untuk mengusir pesaing, dan mengamankan posisi di hierarki sosial. Kekerasan ini bukan pengecualian, melainkan bagian dari siklus hidup mereka. Setiap bekas luka di tubuh lumba-lumba adalah bukti kerasnya perjuangan mereka di lautan. Gambaran keluarga harmonis, jauh dari kenyataan. Di balik senyum mereka yang tampak ramah, ada dunia penuh intrik, persaingan, dan pengkhianatan. Di balik kecerdasan, ada insting predator yang kuat. Mereka berburu dengan strategi, memanfaatkan kerjasama, tapi juga tak segan menggunakan kekerasan untuk bertahan hidup. Ini baru permulaan, sisi gelap mereka lebih dalam lagi. Dunia lumba-lumba jauh lebih brutal dan kompleks dari yang kita bayangkan. Perilaku seksual lumba-lumba jauh dari romantis. Geng jantan sering memaksa betina, bahkan mengejar dan mengisolasi mereka berhari-hari. Agresivitas ini terkoordinasi, bukan sekadar insting. Bahkan, mereka kadang menunjukkan perilaku seksual ke spesies lain, termasuk manusia. Kecerdasan mereka bikin perilaku ini makin strategis. Garis antara kecerdasan dan kekejaman di alam liar itu tipis banget. Jangan pernah memanusiakan hewan liar, mereka punya aturan sendiri. Lumba-lumba hidung botol sering membunuh porpoise tanpa alasan jelas. Mereka nggak makan korbannya, cuma membunuh lalu ditinggal. Teorinya, ini latihan bertarung atau bahkan cuma buat hiburan. Kecerdasan mereka kadang menghasilkan perilaku sadis. Mereka bisa membunuh bukan untuk bertahan hidup, tapi mungkin karena bosan. Alam liar itu nggak hitam putih, ada area abu-abu yang gelap banget. Kecerdasan dan kekejaman bisa berjalan bareng. Lumba-lumba itu licik, bukan cuma cerdas. Di penangkaran, mereka menunjukkan kecerdasan yang luar biasa, bahkan seringkali mengejutkan para peneliti dan pelatihnya. Mereka bukan hanya cepat belajar, tapi juga mampu membaca situasi dan memanfaatkan peluang yang ada. Mereka bisa menipu sistem demi hadiah.
Contohnya, Kelly, seekor lumba-lumba yang terkenal karena kecerdasannya. Kelly menemukan cara untuk mendapatkan lebih banyak ikan dengan memanfaatkan sistem pelatihan yang ada. Kelly menyembunyikan sampah di dasar kolam, lalu membawanya sedikit demi sedikit ke pelatih agar bisa mendapatkan lebih banyak ikan sebagai hadiah. Ini bukan sekadar trik sederhana. Ini adalah bentuk perencanaan dan manipulasi yang jarang ditemukan pada hewan lain. Dia bahkan mengajarkan anaknya trik ini, membuktikan bahwa kecerdasan dan kemampuan menipu bisa diwariskan dan dipelajari dalam kelompok mereka. Kelly bahkan mulai menciptakan sampah sendiri dengan menangkap burung camar yang masuk ke kolam. Dengan cara ini, dia bisa terus mendapatkan hadiah dari pelatih. Lumba-lumba benar-benar memahami hubungan sebab akibat, mampu merencanakan ke depan, dan memanipulasi situasi untuk keuntungan mereka sendiri. Kecerdasan mereka luar biasa, dan seringkali digunakan untuk hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Mereka bisa beradaptasi dengan cepat, memecahkan masalah, dan bahkan menciptakan solusi kreatif untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi, lumba-lumba bukan sekadar hewan lucu. Mereka adalah pemain strategi sejati di dunia hewan, dengan otak yang mampu menipu dan memanipulasi demi bertahan hidup dan mendapatkan keuntungan. Tapi, predator paling brutal buat lumba-lumba adalah manusia. Kita memburu dan membantai mereka, memisahkan dari keluarganya, dan mengurung di kolam sempit. Sistem sonar mereka jadi sumber stres, bahkan bisa bikin gila. Semua demi hiburan kita. Banyak yang mati muda karena stres dan penyakit. Senyuman mereka cuma bentuk rahang, bukan tanda bahagia. Kekejaman kita didasari keserakahan, bukan insting bertahan hidup. Dalam kisah ini, manusialah monster sebenarnya. Jadi, harus benci lumba-lumba? Tentu enggak. Mereka punya sisi unik yang bikin kita kagum sekaligus mikir. Mereka cuma makhluk liar yang kompleks, cerdas, dan kadang kejam. Kayak alam itu sendiri, penuh misteri dan kejutan. Kisah mereka ngajarin kita satu hal penting. Jangan nilai dari penampilan luar aja, karena ada banyak cerita di baliknya. Alam penuh kompleksitas, dan keindahan sering menyembunyikan sisi liar yang gak kita duga sebelumnya. Gimana menurut kalian? Tulis di komentar.